Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, kirap bendera pusaka dan teks proklamasi. Ya pemirsa, saat ini kita bisa saksikan sama-sama di layar kaca Anda. Iring-iringan sudah memasuki kawasan Jenderal Sudirman sebelum nantinya akan bertolak menuju ke titik akhir di DKI Jakarta, yakni Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan akan selanjutnya diterbangkan menuju ke IKN. Ini akan menjadi bendera yang dikibarkan pada saat upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ini kalau kita lihat ternyata tidak hanya di titik Patung Kuda, kemudian Bundaran HI, tapi ini di kawasan Semanggi. Ternyata juga cukup banyak masyarakat yang hadir langsung. Ini sudah dengan pakaian nuansa merah putih tentunya. Begitu semangat, kita lihat iring-iringan disambut. Ini iring-iringan menggunakan kendaraan taktis maung yang membawa dua anggota Purna Paskibraka 2023 selaku pembawa bendera dan pembawa teks proklamasi di kirap tahun 2024 ini. Tentunya tadi juga informasi dari rekan kami di lapangan, ada sejumlah pengalihan arus lalu lintas ataupun penutupan sejumlah ruas jalan yang dilalui, namun ini tidak berlangsung lama pemirsa. Seperti di kawasan Bundaran HI tadi memang sempat ditutup sementara, namun sekarang sudah berjalan seperti biasa. Nah, saat ini iring-iringan tim kirap bendera dan teks proklamasi sudah melewati kawasan Semanggi untuk memasuki Jalan Gatot Subroto. Tentunya ini menjadi prosesi yang bersejarah karena untuk pertama kalinya kirap dilakukan dari Monas menuju ke IKN. Kita tahu sebelum-sebelumnya, di tahun sebelumnya, kirap ini berlangsung dari Monumen Nasional menuju ke Istana Negara di DKI Jakarta. Namun untuk tahun ini tentunya menjadi sejarah, menjadi sebuah momen baru karena kirap dilangsungkan mulai dari Monas menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tentunya juga nanti untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus akan dilakukan secara hybrid atau secara bersamaan di dua lokasi, yakni di Istana Negara IKN dan DKI Jakarta. Kita lihat situasi terkini di layar kaca Anda pemirsa. Di bagian kanan itu merupakan kawasan Semanggi yang baru saja dilintasi iring-iringan kirap bendera merah putih, bendera pusaka dan teks proklamasi. Kemudian di sebelah kiri layar kaca Anda itu merupakan situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto yang sesaat lagi akan turut dilintasi oleh iring-iringan pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Tentunya ini menjadi kebanggaan untuk Kacina Ozora selaku pembawa bendera dan Kela Azahra selaku pembawa teks proklamasi diberikan kepercayaan untuk membawa bendera pusaka dan teks proklamasi untuk prosesi kirap hari ini yang pada saat ini sudah memasuki kawasan Semanggi. Persiapan sudah begitu matang tentunya pemirsa, dilakukan tidak hanya tim Paskibraka tetapi juga melibatkan Akademi Polisi dan juga TNI. Tadi kita saksikan secara langsung bagaimana kemeriahan marching band yang turut menyemarakkan prosesi kirap hari ini. Ini adalah gambar udara yang bisa kami saksikan. Gambar udara dari prosesi kirap, iring-iringan yang sudah mulai memasuki Jalan Gatot Subroto menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kembali saya mau ajak Firsti untuk kita ngobrol lagi. Firsti, kita lihat prosesi kirap tengah berlangsung. Saat ini berarti Firsti sudah lulus SMA ya di tahun ini? Sudah lulus. Oke, untuk rencana studi rencananya mau melanjut kemana Firsti? Jadi untuk di tahun ini kemarin saya ada kesempatan untuk mencoba akpol, tapi ternyata memang belum rezeki saya. Lalu ada UTBK juga belum rezeki saya dan seleksi mandiri juga belum ada rezeki.
Jadi saya memutuskan untuk ya kita benahi lagi apa yang kurang dan mencari pengalaman-pengalaman baru. Dan juga untuk tahun depan rencananya kalau misalkan memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa berkehendak, mungkin akan mencoba lagi. Mencoba akpol lagi? Mencoba akpol. Ini apa yang mendorong Firsty ataupun inspirasinya dari mana nih ya? Mau masuk ke Akademi Kepolisian? Yang pertama karena dahulu itu 2022 dan 2023 saya paskibraka kan terus-terusan yang ngelihatnya polisi, TNI, jadi kayak keren gitu. Yang kedua memang dari keluarga sendiri itu ada background polisi, dari kakek dan juga saudara-saudara dari ayah. Oke, jadi tentunya dukungan dari keluarga ya, Iya, juga tentunya untuk keluarga. Firsty ini bisa kembali mencoba nanti daftar ke Akpol. Nah, kalau tadi Firsty bilang juga sempat daftar UTBK, ambil jurusan apa kemarin? Di UTBK saya ambil jurusan psikologi. Oke, psikologi juga tertarik ya. Tertarik. Tapi tadi kalau kita ngobrol juga Firsty ini berarti lebih suka, lebih tertarik untuk kegiatan yang di lapangan ya? Di lapangan. Jadi kayaknya nggak bisa di balik komputer gitu. Lebih saya bosenan soalnya orangnya. Oke, berarti lebih suka yang dinamis gitu ya? Ada tantangannya. Ya. Berarti mungkin jadi jurnalis juga tertarik. Mungkin itu kan kita banyak lapangan nih. Let's go. Let's go. Oke, mungkin jadi salah satu opsi rencana studi Firsty. Nah, ini Firsty kita lihat ya. Sudah mulai semakin mendekati kawasan Halim. Ini perjalanannya tentu lebih panjang, lebih jauh dibandingkan Firsty tahun lalu. Nah, tapi tadi Firsty juga sempat cerita, Firsty juga memberikan pelatihan ya, mendampingi, membimbing adik-adik. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu saya sebenarnya mau lihat aja adik-adik itu persiapannya kayak gimana. Ternyata dari orang-orang yang sudah di lapangan menawarkan, ayo kalau memang mau join bantu-bantu boleh nggak apa-apa. Dan di situ ya udah saya di lapangan itu juga sering bantu-bantu gitu Kak. Dan di sisi lain ibaratnya ada dari ini kayak ada suatu tugas yang dari Desa Bahagia itu yang harus saya salurkan kepada adik-adik nih. Kayak misalkan bagaimana kita sebagai adik dan kakak asuh kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan tugas ataupun kewajiban dari BPIP sendiri, tapi juga jadi Firsty sendiri merasa ada tanggung jawab gitu ya? Iya, ada tanggung jawab untuk gimana membimbing adik-adik nih supaya sukses untuk pengibaran maupun penurunan dan juga pembentukan karakter mereka untuk menjadi generasi Indonesia di tahun 2045 nanti Indonesia. Oke. Tadi Firsty sempat nyebut kakak adik asuh ya? Iya. Itu di pelatihan paskibraka ya? Itu gimana ceritanya? Adik kakak asuh itu tuh ibaratnya ada, misalkan saya punya adik asuh. Nah, adik asuh ini itu yang menjadi pegangan saya nih. Saya pegang adik asuh ini. Kayak mentor gitu? Iya, kayak gitu Kak. Tapi bukan berarti adik-adik yang lain itu saya bukan terus pilih kasih itu enggak gitu. Tapi itu sudah kayak ditentukan dari awal, misalnya kamu nanti mentornya Kak Firsty ya, itu sudah dari awal memang sudah masing-masing kan gitu ya? Banyak ya Kak, jadi ada mentor-mentornya. Dan juga di sini untuk mengurangi yang namanya senioritas, itu sebenarnya nggak ada. Nah, kita gantilah dengan namanya yang adik kakak asuh. Adik asuh, termasuk juga ketika Firsty awal bergabung ya, dulu juga punya kakak asuh tentunya ya? Kalau di tahun saya dulu sih, ada kakak asuh saya. Oke. Kemudian mungkin ada cerita yang bisa Firsty bagi untuk pemirsa ataupun adik-adik. Dulu mungkin dapat wejangan apa gitu dari kakak asuh? Jadi kakak asuh yang pertama itu karena beliau sendiri itu tahu saya, fun fact-nya saya anak tunggal. Nah, orang-orang itu mungkin mikirnya saya selalu dimanja, selalu begini, selalu begitu. Ya memang di dalam situasi-situasi tertentu memang iya. Tapi di situ juga ada tekanan dan harapan orang tua yang besar karena saya anak sendirian. Dan di situ kakak asuh saya selalu bilang, "Dek, kamu itu memang anak tunggal, tapi bukan berarti kamu harus berleha-leha. Kamu masih punya orang tua, kamu masih punya keluarga nih yang harus kamu banggakan. Buang semua hal-hal negatif dari orang lain, tapi kamu jangan sampai
energi positifnya itu nggak terpancar gitu. Oke, itu pesan ya yang melekat sama versi dari Kakak Asuh. Kita akan lihat juga situasi terkini di kawasan Pancoran. Sudah ada rekan kami Putri Sofia. Putri, silahkan. Ya, Ebony dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di ruas Jalan Gatot Subroto, kami sedang menantikan iring-iringan dari kirap yang akan melintas ke Jalan Gatot Subroto menuju flyover Pancoran, menuju ke wilayah Cawang sebelum nantinya ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini di layar kaca Anda, pemirsa, dapat dilihat memang iring-iringan dari kirap yang membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akan segera melewati di ruas Jalan Gatot Subroto yang disambut oleh anak-anak yang membawa serangkaian bendera merah putih untuk menyambut iring-iringan yang akan membawa bendera tersebut menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum terbang menuju ke ibu kota Nusantara. Tadi memang perjalanan dari Semanggi ini cukup cepat menuju ke arah Jalan Gatot Subroto. Ini diperkirakan memang kecepatannya cukup cepat berjalan dari Bundaran HI menuju Semanggi hingga ke Jalan Gatot Subroto. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa iring-iringan dikawal oleh para satuan polisi, dan juga tadi kami sempat melihat sebelum iring-iringan melintas di Jalan Gatot Subroto ini beberapa satuan polisi lalu lintas telah berjaga di ruas jalan agar steril sebelum nantinya iring-iringan ini melewati kawasan Gatot Subroto menuju flyover Pancoran. Dan tadi memang kami melihat di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini memang tidak terlalu banyak masyarakat yang menanti ataupun menyaksikan secara langsung adanya iring-iringan kirap dari bendera pusaka teks proklamasi yang ada di Jalan Gatot Subroto. Sementara demikian, Ebony, tadi kami sudah melihat bahwa iring-iringan sudah menuju ke Cawang dan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Putri, ini artinya tadi sempat ada penutupan ruas jalan di sana. Bagaimana dengan arus lalu lintas saat ini? Untuk arus lalu lintas saat ini sudah kembali cukup ramai, namun memang tadi untuk penutupan jalan sendiri ini cenderung memang cepat sekali. Tidak ada penutupan jalan yang mengakibatkan kemacetan yang begitu berarti di Jalan Gatot Subroto, sehingga memang dapat dilihat petugas-petugas yang berjaga di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini sudah mempersiapkan sebaik mungkin, di mana penutupan jalan tadi memang dari pantauan kami tidak terlalu lama sehingga memang tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Dapat dilihat di belakang saya ini Jalan Gatot Subroto sudah kembali ramai oleh para pelintas yang melaju dari Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Cawang. Begitu, Ebony. Baik, terima kasih Putri Sofia melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, tadi kita sama-sama saksikan kirap bendera, iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi sudah melintasi Jalan Gatot Subroto. Tadi sudah melintasi titik Pancoran dan artinya sesaat lagi akan segera tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dan kita Breaking News TV One akan jeda sejenak, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.